Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembelajaran pertama kita di semester pertama ini kelas 11 yaitu tentang kelompok sosial. Nah, apa itu kelompok sosial? Pengertiannya adalah itu secara umum, namun mudahnya adalah kumpulan orang yang lebih dari satu itu disebut kelompok sosial. Nah, ini menurut para ahli. Silakan kalian baca sendiri, itu untuk referensi saja. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama itu memiliki kepentingan yang sama, ya, sudah jelas. Kalau kelompok sosial itu cirinya kepentingannya sama. Kemudian ada kesatuan yang nyata atau ada ciri khasnya, bisa dibedakan dari kelompok-kelompok yang lainnya. Kemudian dia memiliki struktur sosial, jadi ada ketuanya sampai ke anggota. Kemudian yang terakhir adanya interaksi dan komunikasi. Jadi kalau sudah ada ketiga hal tersebut, maka komunikasi dan interaksi itu jelas harus ada. Lalu selanjutnya itu dasar terbentuknya sebuah kelompok. Jadi kelompok itu apa yang melatar belakangi atau mendasari terbentuknya. Yang pertama yaitu kepentingan yang sama. Jadi kalau kepentingannya sama, maka kelompoknya akan terbentuk. Kemudian yang kedua itu berdasarkan keturunan yang sama. Jadi kalau keturunan sama, kemungkinan besar juga akan mengakibatkan atau mendasari terbentuknya kelompok. Yang ketiga daerah yang sama, ya. Jadi sama-sama daerah asalnya sama, bisa dari F atau Mataram atau juga dari Palembang dan sebagainya. Nah, untuk ciri yang terakhir yaitu badaniyah yang sama. Nah, ciri badaniyah yang sama ini berarti dia memiliki ciri fisik yang sama. Misal rambutnya atau warna kulitnya yang sama, dia membentuk sebuah kelompok. Sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran selanjutnya yaitu tentang klasifikasi atau jenis kelompok sosial. Nah, jenis kelompok sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama akan kita bahas tentang kelompok semu. Nah, kelompok semu juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kerumunan atau crowd. Kerumunan itu intinya adalah sekumpulan orang yang berhubungan secara tidak tetap. Nah, berikut ciri-ciri kerumunan: tidak saling kenal, tidak ada kontak batin, tidak terorganisasi, tidak terstruktur, kehadirannya juga tidak tetap atau sementara. Selanjutnya yaitu macam-macam kerumunan. Yang pertama ada kerumunan yang sifatnya sementara. Nah, kemudian dibagi lagi yaitu kerumunan yang kurang menyenangkan atau inconvenient causal crowd. Nah, contohnya itu kerumunan mengantri. Selanjutnya kerumunan orang panik atau panic causal crowd. Nah, ini kerumunan yang berkumpul karena ada suatu kepanikan atau menyelamatkan diri dari bencana alam. Kemudian ada kerumunan penonton atau spectator causal crowd. Itu kerumunan yang melihat suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya penonton bola atau juga melihat kecelakaan. Kemudian ada kerumunan yang
berartikulasi dengan struktur sosial. Yang pertama ada halayak penonton atau formal audience, di kerumunan yang memiliki pusat perhatian, contohnya pendengar khotbah. Kemudian ada kelompok ekspresif yang telah direncanakan atau ekspresif planned group. Ini kebalikan dari formal audience, dia tidak memiliki pusat perhatian. Selanjutnya, kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum atau aturan, kerumunan yang bertindak emosional, acting immoral crowd atau acting lawless crowd. Ini kerumunan yang menggunakan kontak fisik. Selanjutnya, kerumunan yang bersifat immoral, kerumunan yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat, misalnya mabuk-mabukan. Nah, ini dia tidak menggunakan kontak fisik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran selanjutnya yaitu bentuk kelompok sosial, kelompok nyata. Yang pertama ada kelompok paguyuban. Kelompok paguyuban ini yaitu kelompok yang didasari atau terbentuk karena adanya ikatan batin, kekeluargaan atau persaudaraan. Kemudian dia sifatnya kekal karena dasarnya tadi adalah keturunan. Kemudian yang kedua yaitu patembayan. Kalau patembayan ini dasar kelompoknya yaitu karena kepentingan semata, jadi sifatnya kontraktual atau sementara. Kemudian ada kelompok primer. Kelompok primer ini kelompok yang jumlah anggotanya sedikit sehingga akrab dan saling kenal antar anggotanya. Kemudian ada kelompok sekunder, ini lawan dari kelompok primer, jumlah anggotanya banyak sehingga tidak saling kenal. Selanjutnya ada kelompok formal, kelompok yang sifatnya resmi dan aturannya tegas. Selanjutnya kelompok informal, ini lawan dari formal. Jadi kelompoknya itu tidak resmi. Kemudian ada in group atau kelompok dalam. Ini biasa disebut dengan kami atau kelompok kami, kelompok kita. Sedangkan out group itu lawannya, jadi kelompok luar. Biasanya disebut kelompok mereka ya. Kemudian ada membership group, ini kelompok yang kita tergolong ke dalam kelompok tersebut dan memiliki kartu member. Contohnya banyak seperti member Alfamart dan sebagainya. Kemudian ada reference group. Kalau reference group itu kelompok yang menjadi acuan dalam bersikap ya, seperti pramuka, membuat disiplin dan sebagainya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu tentang dinamika kelompok sosial. Dinamika kelompok sosial itu secara umum adalah ketergantungan atau keterikatan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Selanjutnya yaitu faktor pendorong dinamika sosial. Jadi ketergantungan itu didorong oleh yang pertama faktor dari luar yaitu perubahan situasi sosial. Misal di suatu masyarakat yang awalnya masyarakat pertanian berubah menjadi masyarakat
industrial atau pertokoan. Jadi dinamika antar kelompoknya juga akan mengalami perubahan. Yang semula ketergantungannya antara kelompok petani berubah menjadi kelompok pedagang. Selanjutnya, faktor perubahan situasi ekonomi. Misal ada kemajuan di bidang ekonomi, perekonomian di suatu masyarakat menjadi meningkat, maka ketergantungan dan dinamika kelompoknya juga akan menjadi berubah. Selanjutnya, perubahan situasi politik ini berhubungan dengan pemimpin yang baru sehingga menyebabkan terjadinya perubahan ketergantungan. Kemudian selanjutnya itu faktor dari dalam. Yang pertama ada konflik antar anggota kelompok, yang kedua ada perbedaan kepentingan, yang ketiga adanya perbedaan paham. Nah, tiga hal ini sudah pasti akan mendorong terjadinya dinamika kelompok atau ketergantungan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jika terjadi tiga hal ini, maka akan memungkinkan adanya perubahan pada ketergantungan, mungkin perpecahan dalam kelompoknya atau ketergantungan terhadap kelompok yang di luarnya. Sekian, Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pertama di semester pertama kelas 12 yaitu tentang perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Di perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi di masyarakat. Segala bentuk perubahan yang sifatnya umum atau terjadi di masyarakat itu merupakan perubahan sosial. Nah, baik, selanjutnya itu bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama berdasarkan besar kecilnya. Ya, yang pertama itu perubahan kecil. Jadi perubahannya hanya berpengaruh pada sebagian kecil dari masyarakat atau sebagian kalangan dari masyarakat. Contohnya gaya hidup, gaya busana. Kemudian perubahan besar, ini lawan dari perubahan kecil, maka perubahannya berpengaruh pada seluruh orang, ya, bahkan dunia. Contohnya itu penemuan teknologi, telepon, laptop, dan sebagainya. Selanjutnya, perubahan berdasarkan perencanaannya. Ada perubahan terencana atau dikehendaki, maka perubahan ini adalah perubahan yang biasanya berdampak positif dan diinginkan. Selanjutnya, perubahan yang tak dikehendaki atau tak terencana, maka ini dampaknya negatif, ya, seperti bencana alam dan sebagainya. Selanjutnya, bentuk perubahan berdasarkan kecepatannya ada perubahan lambat yang juga disebut sebagai evolusi. Ini perubahannya terjadi sangat lambat. Contohnya adalah perubahan kebiasaan. Dulu orang menggunakan surat dalam berkirim pesan, sekarang sudah terbiasa menggunakan handphone. Jadi kebiasaannya berubah dari ketemu langsung menjadi tidak. Selanjutnya ada perubahan cepat. Ini perubahannya disebut juga revolusi. Contohnya adalah protes yang dilakukan terhadap pemimpin dan seketika terjadi perubahan besar di dalam masyarakat. Selanjutnya, perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. Yang pertama itu progres atau ke arah kemajuan. Nah, contohnya adalah teknologi terus berkembang ke arah maju.
dan sebaliknya itu perubahan regres atau kemunduran, yaitu tingkah laku. Baik, sekian pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Nah, berikut faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama yaitu faktor internal, bertambah dan berkurangnya penduduk. Jadi bertambahnya dan berkurang penduduk juga berpengaruh terhadap perubahan sosial yang ada. Misal di dalam sebuah daerah penduduknya semakin banyak, maka akan terjadi perubahan juga pada bidang-bidang lain seperti ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu inovasi atau penemuan baru. Setelah ada penemuan baru seperti ATM, itu juga menyebabkan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, kehidupan menjadi lebih mudah. Yang ketiga yaitu adanya konflik. Nah, misal terjadi konflik di suatu masyarakat, itu juga akan menyebabkan terjadinya perubahan, bisa menjadikan korban jiwa, bisa menjadikan juga kerugian harta benda dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adanya revolusi atau perubahan secara cepat, misalnya seperti tahun 17 Agustus atau juga tahun 98, itu ada sebuah revolusi yang menyebabkan perubahan besar yang terjadi di negara Indonesia. Selanjutnya faktor eksternal. Yang pertama bencana alam. Ini bencana alam berpengaruh, misalnya terjadi longsor di suatu daerah, itu juga menyebabkan perubahan pada masyarakatnya, bisa kerugian jiwa, kerugian harta benda dan sebagainya. Yang kedua itu peperangan. Misalnya terjadi peperangan di suatu negara seperti di Palestina, itu sangat menyebabkan terjadinya perubahan dari budaya, kebiasaan, ekonomi, dan sebagainya. Selanjutnya itu pengaruh budaya lain. Misalnya sekarang sudah zamannya Korea, itu menyebabkan perubahan pada gaya berbusana anak-anak sekarang. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama yaitu faktor alam. Ini berhubungan dengan daerahnya, misalnya berada di daerah tertinggal, maka akan menghambat terjadinya perubahan, menghambat masuknya perubahan. Kemudian yang kedua yaitu kemiskinan. Ini berhubungan dengan ekonomi. Jika suatu masyarakat ekonominya sulit, maka sulit juga mengalami perubahan baik dari pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu faktor budaya tradisional. Ini berhubungan dengan sikap curiga atau sikap pasrah dari masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang dampak perubahan sosial. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang dampak positif. Nah, dampak positif perubahan sosial. Yang pertama itu perubahan atau perbaikan di bidang pendidikan. Banyak perbaikan di bidang pendidikan. Dengan adanya perubahan, sekarang pembelajaran sudah bisa melalui online, kemudian juga bisa ujian nasional menggunakan komputer atau yang berbasis online.
Kemudian ada perubahan di bidang teknologi, sudah jelas HP, laptop dan sebagainya itu sangat berkembang dan berubah. Yang ketiga, perubahan di bidang industri. Nah, ini terciptanya mesin-mesin, ini berdampak positif kepada kehidupan semakin lebih mudah. Baik, selanjutnya itu dampak negatif perubahan sosial. Yang pertama itu perpecahan dalam masyarakat. Nah, perpecahan ini banyak, bisa korupsi, bisa juga pemberontakan karena menuntut perubahan. Jadi di dalam masyarakat itu pasti ada tuntutan sehingga menyebabkan terjadinya perpecahan. Yang kedua itu kenakalan remaja. Jadi perubahan juga bisa menyebabkan kenakalan remaja, dampak negatifnya. Nah, ini juga berhubungan dengan teknologi. Jadi di masa sekarang yang mudah untuk mengakses budaya-budaya luar, yang buruk itu juga bisa menyebabkan kenakalan remaja. Yang selanjutnya yaitu kriminalitas. Jadi perubahan bisa juga menyebabkan kriminalitas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu tentang modernisasi. Jadi salah satu dampak dari perubahan sosial yaitu adanya modernisasi. Nah, modernisasi itu secara umum adalah proses perubahan yang ke arah kemajuan. Jadi segala bentuk perubahan ke arah kemajuan itu disebut modernisasi. Selanjutnya yaitu syarat modernisasi. Yang pertama, sistem administrasi negara yang sudah baik. Nah, jadi administrasi itu berhubungan dengan pemerintahan. Jadi kalau pemerintahannya sudah bersih dari KKN, kemudian segala pengurusan itu gampang, itu disebut dengan sistem administrasi yang sudah baik. Kemudian cara berpikir yang ilmiah. Selanjutnya adanya sistem pengumpulan data yang terpusat. Jadi ada data-data yang berupa komputerisasi yang semakin mudah dan terpusat. Kemudian tercipta iklim yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Iklim di sini maksudnya iklim masyarakat atau kehidupan masyarakat yang sesuai. Selanjutnya adanya tingkatan organisasi yang tinggi. Jadi di era modernisasi itu banyak tercipta organisasi-organisasi seperti parpol dan sebagainya. Kemudian terjadi sentralisasi wewenang atau terpusat. Seperti dinas pendidikan itu terpusat di dinas Kementerian Pendidikan. Selanjutnya ciri modernisasi. Nah, itu silakan dibaca. Persaingan semakin meningkat, kemajuan teknologi membawa kemudahan sampai ke nomor 7. Sekian, Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga baik saja, tetap jaga ibadah dan kesehatan. Pembelajaran kita kali ini yaitu tentang permasalahan sosial. Berikut KD-nya.
Selanjutnya itu IPK-nya atau indikator. Yang pertama yaitu merinci jenis permasalahan sosial kemiskinan. Kemudian setelah merinci, selanjutnya adalah memilih jenis permasalahan sosialnya. Kemudian setelah memilih, maka bisa menyimpulkan konsep kemiskinan. Nah, nanti kegiatan kita akan membedakan gambar atau memilah tadi. Nah, ini gambar pertama, yaitu ada dua rumah. Rumah sebelah kiri itu permanen, rumah sebelah kanan juga permanen. Cuman ada pembeda di kedua rumah ini. Rumah yang kiri kalau dikaitkan dengan kemiskinan, rumah ini sudah dianggap lebih dari orang yang miskin. Jadi rumah ini sudah di atas rata-rata kemiskinan. Cuman kalau dibandingkan dengan yang sebelah kanan, rumah sebelah kiri ini masih dianggap lebih rendah. Kemudian gambar kedua, yaitu kita lihat di sana di pemukiman kumuh, ada bapak-bapak dan ibu-ibu di sana sedang berkumpul. Kalau dilihat dari fisik mereka, terlihat sehat, kuat untuk berusaha atau mencari uang atau mencari nafkah. Namun kita lihat di situ mereka bersantai saja, berpangku tangan, kemudian terlihat bermalas-malasan, padahal fisik mereka masih mampu untuk berusaha untuk merubah kehidupannya. Lanjut ke gambar ketiga, yaitu kita lihat di sana orang yang sedang mengais sampah. Jadi pemulung mencari sampah yang bisa dijual kembali. Walaupun keadaannya seperti ini, namun mereka tetap berusaha. Kemungkinan pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan untuk mereka, sehingga mereka harus bekerja seperti ini dan berada di bawah garis kemiskinan karena pendapatannya juga dikit atau tidak bisa memenuhi kehidupannya. Nah, gambar terakhir kita lihat di sana ada kakek-kakek yang lagi duduk di pinggir jalan, mungkin menunggu sumbangan atau menunggu belas kasihan dari orang lain yang memberikan uang atau makanan. Kita lihat di sini kakek ini kita lihat sudah tidak bisa lagi berusaha karena dari segi fisik kita lihat sudah renta. Jadi dia tidak bisa berusaha untuk meningkatkan kehidupannya di bawah garis kemiskinan. Diingatkan kembali, nanti aktivitas kalian adalah mengaitkan gambar-gambar ini atau memilah gambar ini termasuk ke dalam jenis kemiskinan yang mana. Untuk sumber atau untuk bacaan di bahan ajar dan di buku sudah ada. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.